Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frame of reference, diskusi intelektual bidang hukum dan HAM, Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Jaminan hukum, vaksin halal bagi umat. Kerangka berpikir. Konstitusi memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan ibadah bagi pemeluknya. Jaminan itu tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu wujud kebebasan menjalankan agama, terutama bagi kaum muslimin, adalah terjaganya produk barang dan jasa yang halal. Halal tentu mengambil makna bersih dari keharaman dan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal ataupun JPH merupakan wujud payung hukum bagi kaum muslimin tentang kewajiban setiap produk barang dan jasa atas sertifikasi halal dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI. Dalam pasal 1 undang-undang yang dimaksud, produk adalah termasuk rekayasa genetik maupun produk kimiawi. Nah, sejak munculnya pandemi COVID-19, pemerintah Republik Indonesia memberikan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaksanakan vaksin. Kewajiban untuk mengikuti vaksin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan adanya vaksin tahap ketiga yang diberikan gratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun di satu sisi Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca yang intinya dinyatakan haram karena mengandung babi. Dan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd, China dan PT Bio Farma yang dinyatakan bersih halal. Yang maksudnya MUI telah memberikan jaminan halal terhadap vaksin yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Hanya saja fatwa MUI tersebut tidak ataupun belum diindahkan oleh kekuasaan eksekutif, sehingga kaum muslimin terancam dengan masuknya unsur haram dalam tubuh melalui vaksin yang tidak sah. Kondisi ini menimbulkan dampak buruk secara fikih karena konsumsi barang haram vis-a-vis melalui vaksin yang tidak halal dimaksud. Oleh karenanya, umat muslim di Indonesia memerlukan jaminan hukum atas kebebasan menjalankan agama dengan berhak menyatakan untuk tidak menerima vaksin yang tidak halal tersebut. Dengan ini jelas dan nyata dia terdiskusi webinar tersebut dalam rangka menegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, beserta hadis Rasulullah SAW bersabda, di mana ia menegaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat ataupun samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa menjauhi diri dari yang syubhat, berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia jatuh pada perkara yang haram. Seperti seorang gembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya.
Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahwa pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila ia baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Demikian kerangka berpikir ini disampaikan pada keynote speaker dan narasumber. Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih. Tujuan diskusi: 1. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi kaum muslimin untuk mendapatkan vaksin halal. 2. Memberikan edukasi bagi kaum muslimin tentang pentingnya vaksin yang tidak mengandung unsur babi. 3. Memberikan masukan bagi eksekutif dan jajaran pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan dalam menjalankan ibadah agama bagi kaum muslimin sebagai mayoritas umat di Indonesia. 4. Memberikan jalan keluar untuk terciptanya legalitas dan legitimasi vaksin halal di Indonesia. Keynote speaker dan narasumber: 1. Bahlil Lahadalia, SE, Menteri Investasi Indonesia merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai keynote speaker. 2. Dr. Umar Hussein SH.MH, praktisi hukum dan cendekiawan muslim sebagai narasumber. 3. Dr. Mirza Nasution SH.MHum sebagai narasumber, pakar hukum tata negara dan dosen Fakultas Hukum UNSU. 4. Ahmad Himawan SAG.MA.MM, Ketua Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Jakarta sebagai narasumber. 5. Dr. Amir Shah Tambunan MA, Sekjen MUI Pusat sebagai narasumber. 6. Dr. Ansari Yamamah MA sebagai narasumber, dosen Fakultas Syariah UINSU. Moderator Muhammad Taufik Umar Dhani Harahap SH, Sekretaris Bidang Hukum dan HAM MW Kahmi Sumut. Dan pembawa acara Ansari Adnan Tarigan SEMM. Selanjutnya waktu dan tempat kegiatan: hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Zoom meeting Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, Kompleks Setiabudi Indah 1, Tasbih, Blok OO nomor 3A, Medan, Sumatera Utara. Penutup, demikianlah frame of reference TOR ini disampaikan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kakanda Bahlil Lahadalia SE, Menteri Investasi Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, yang juga mantan pengurus besar sebagai Bendahara Umum PBHMI. Jadi keynote speaker diskusi ilmiah Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara pada sore ini. Yang terhormat Kakanda Haji Rusdi Lubis SHMMA, Ketua Umum Majelis Wilayah Kahmi Sumut, serta pengurus yang hadir, Kakanda Dr. Haji Umar Hussein SHMH, praktisi hukum dan cendekiawan muslim, Bapak Dr. Amir Shah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Ahmad Himawan SAG.MA MM, Ketua Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, Adinda Dr. Haji Ansari Yamamah MA, dosen Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, Bapak Umar Dhani Harahap, selaku moderator, Bapak, Ibu,
Kakanda serta saudara sekalian, beserta diskusi intelektual Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara yang hadir di Sekretariat MW Kahmi pada hari ini, juga yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Seiring balam dengan berbah, balam lalu berbah mandi. Seiring salam menyerta sembah, salam lalu sembah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita telah sama-sama bisa hadir mengikuti diskusi ilmiah Majelis Wilayah Kahmi Sumut dengan judul Jaminan Hukum Vaksin Halal bagi Umat dengan keynote speaker Kakanda Bahlil Lahadalia SE yang juga pernah menjadi Bendahara Umum PBHMI. Kemudian salawat dan salam pada junjungan besar kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kakanda sekalian, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara yang pertama, kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara kepada Kakanda Haji Rusli Lubis SHMMA selaku Ketua Umum Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk dan menunjuki kita ke dalam agama yang hak, Islam rahmatul lil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Adinda Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dembannya. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Umar Hussein SHMH, Dr. Mirja Nosden SHMHum, Adinda Ahmad Himawan SAG MAMM, Dr. Amir Shah Tambunan MA, Dr. Ansari Yamama MA, dan seluruh hadirin sekalian. Kami dari pengurus Kahmi Sumatera Utara mengucapkan selamat dan terima kasih atas kesediaannya sebagai keynote speaker dan narasumber pada webinar diskusi intelektual bidang hukum dan HAM berkaitan tentang jaminan hukum vaksin halal bagi umat. Indonesia saat ini lagi dilanda musibah COVID yang berdampak sangat luar biasa, baik kepada kesehatan maupun kepada kehidupan sehari-harinya. Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat Muslim, senantiasa sangat merindukan agar sehat walafiat itu seterusnya. Sementara vaksin yang beredar ada yang terindikasi halal dan luar biasanya
ada pula yang terindikasi tidak halal. Untuk itulah diperlukan pendapat, maklumat, maupun solusi, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mematuhi apa diperintahkan oleh Allah, apa diperintahkan oleh pemerintah, berupa jaminan hukum, edukasi bagi keumatan, memberikan jalan keluarnya. Maka untuk itulah kami dari pengurus KHMI Sumatera Utara sangat mengharapkan kiranya webinar ini dapat menjadikan solusi bagi keumatan, dan kami juga siap untuk menyampaikan kepada seluruh anggota, seluruh umat muslim yang ada di Sumatera Utara bahwasanya kita telah memperoleh jalan keluar dari hasil webinar ini nantinya. Untuk itu, atas nama pengurus KHMI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih sekali lagi dan membuka webinar ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Haji Rusdul Sesa MMA, Ketua Umum Majelis Wilayah KHMI Sumatera Utara yang telah membuka webinar kita ini dengan resmi. Bapak Ibu hadirin, baik yang berada di ruang Zoom seminar Majelis Wilayah KHMI Sumut pada hari ini maupun yang mengikuti melalui Zoom, kita akan sama-sama dengarkan pemaparan dari keynote speaker kita, yakni investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. BKPM kami persilakan. Silakan balik. Ada? Halo? Baiklah, sambil menunggu kehadiran Kakanda Bahlil Lahadalia SE yang mungkin masih belum memasuki link Zoom, forum ini kami serahkan kepada Saudara Taufik Umardani, Arhab SH selaku moderator untuk membawa seminar ini atau diskusi ilmiah siang ini, dan mempersilahkan para pembicara-pembicara yang lain menunggu kehadiran Kakanda Bahlil Lahadalia. Kepada Saudara Taufik Umardani kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kita menuju Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Topik. Ya, pada kesempatan ini kita langsung aja kepada pembahasan yang utama, yaitu tentang vaksin. Yang kita lakukan vaksin halal dan umat. Di sini sudah hadir narasumber kita, yakni
Dr. Nurjana Nasution, SH.MA. Beliau adalah ahli tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada konteks ini, perlu pandangan Mbak Mirja bagaimana duduk hukumnya secara konstitusi tentang jaminan halal yang hukum halal. Aturan tempat saya persilakan kepada Mirja. Ya, baik, terima kasih pada Saudara Taufik Umardani Harahap. Yang saya hormati Bapak Menteri ya. Baik, yang saya hormati Bapak Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati Kakanda Haji Rusdi Lubis SH MMA sebagai Ketua Umum KAHMI Sumatera Utara. Kemudian Bapak Umar Hussein, praktisi hukum, Bapak Dr. Amir Satambunan, Bapak Ahmad Himawan, SAG MAMM, dan Bapak Dr. Ansari Yamama, serta Kakanda Ansari Adnan dan Taufik Harahap, maaf. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sehubungan dengan topik kita mengenai nah, di sini tentu pendekatannya adalah pendekatan konstitusi dan hukum tata ingin saya sampaikan. Nah, sebagaimana tadi kita pemahaman atau kacamata konstitusi bahwa negara ini kita yang dibentuk oleh pendiri negara kita atau the founding father dalam rangka menjalankan pemerintahan tadi sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat bahwa pemerintah melakukan perlindungan terhadap seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Maka hal tersebut terwujud di dalam ketentuan pasal di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar RI tahun 45. Nah, di sana dikatakan bahwa negara Indonesia itu berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Jadi Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan. Nah, selanjutnya atas dasar itu maka negara memberikan jaminan atau negara menjamin kemerdekaan, kebebasan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Kemudian untuk itu dan selanjutnya beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di sini sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana bentuk jaminan halal itu tentu sesuai dengan mandat konstitusi yang mengatakan bahwa konstitusi tadi memberikan jaminan kepada tiap-tiap penduduk yang di dalamnya itu terdapat kemerdekaan atau kebebasan beragamanya, itu dijamin di dalam konstitusi. Nah, sehingga di dalam pemahaman saya, di dalam konteks kebangsaan kita ada umat Islam, kemudian ada umat-umat lainnya. Nah, umat Islam sebagai umat yang mayoritas, begitu. Nah, maka kalau kita merujuk kepada terminologi tema kita, yaitu adanya jaminan, ya, adanya garansi.
Nah, berarti adanya kepastian di situ sebenarnya. Nah, selain juga ada aspek-aspek yang lain, misalnya ada kemanfaatan dan tentunya kepada keadilan. Tetapi setidaknya, nah minimal itu adalah sebuah kepastian. Maka bentuknya yang konkret itu modelnya seperti apa? Tentu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para saudara sekalian, bahwa negara melalui pemerintahnya itu harus melakukan bentuk-bentuk derivasi dari apa yang diamanatkan konstitusi kita itu. Tentu dalam bentuk regulasinya. Apakah itu regulasi hukum, produk perundang-undangan, kemudian bisa masuk kepada policy kebijakannya, dan seterusnya. Aturan-aturan turunan yang teknis yang akan menjamin apa yang diamanatkan di dalam konstitusi tadi, khususnya di dalam pasal 29 tadi. Nah, karena di sana dikatakan negara memberikan jaminan, negara menjamin. Jadi bahwa masing-masing agama itu dijamin kemerdekaan dan kebebasannya beserta orang-orang yang menganut kepercayaan dari agama itu. Maka kemudian negara datang untuk menjamin, gitu. Nah, negara datang untuk melakukan garansi-garansi itu. Nah, maka untuk kepastiannya tadi, produk jaminan yang halal tadi, tentu ini harus ada tindakan-tindakan pemerintah dalam bentuk regulasi, peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus harus dipastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang dimandatkan di dalam konstitusi itu, agar kiranya tidak menjadi hal yang tidak konsisten dan tidak koheren begitu. Nah, jadi kata kuncinya di sini bagaimana caranya begitu. Nah, sehingga konsistensi dan koherensi dari mandat yang dicantumkan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjadi hal yang inkonsisten. Di sini yang saya sampaikan bahwa tentu hal ini adalah tugas utama dari pemerintah eksekutif bersama legislatif, karena kedua cabang kekuasaan ini yang langsung bersentuhan dengan kebijakan, dengan regulasi, dan khususnya juga eksekutif itu melakukan pelayanan public service kepada masyarakat atau rakyatnya. Nah, jadi hal tersebutlah yang sebenarnya harus dimaknai dan selalu dijunjung tinggi di dalam konteks karena kita menganut negara hukum kan, di dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Nah, maka tentunya hal tersebut menjadi supremasi hukum yang berbasis kepada demokrasi tadi. Nah, jadi dalam sebagaimana yang dikatakan Profesor Jimmy As-Siddiqui, bahwa Indonesia ini setelah reformasi, setelah amandemen itu dibangun dalam dua Staatside dan Rechtside, cita negara dan cita hukum tadi, yaitu demokrasi berdasarkan konstitusi dan konstitusinya menjadi konstitusi yang demokratis. Nah, saya pikir ini adalah hal yang sifatnya mandat konstitusi yang hal tersebut harus diderivasikan dalam bentuk regulasi-regulasi hukum dan kebijakan-kebijakan. Ya, tentu nanti akan tertuang di dalam undang-undang, misalnya di dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan turunan lainnya. Jadi intinya adalah bagaimana regulasi-regulasi hukum dan policy-policy yang ada itu mampu dikonstitusionalisasikan. Nah, mungkin itu istilah yang saya gunakan, bagaimana supaya itu mampu dikonstitusionalisasikan sehingga dia tidak sekedar tidak
tidak sekedar bertentangan dengan konstitusinya, tetapi memang betul-betul bahwa itu merupakan amanat dan mandat dari konstitusi kita. Nah, sebagaimana yang dibentuk oleh founding father kita dulu di dalam sidang-sidang BPPKI dan PPKI, Dokumen Sujumbi Cosakai dan Dokumen Sujumbi Inkai. Nah, hal tersebut yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai awal dari presentasi ini, Pak Taufik. Terima kasih. Ya. Pak Dr. Nirjana Sution SHM, Ya, pakar hukum tata negara dari Departemen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, saya minta kepada Dr. Amir Shah Tambunan, Sekjen UI, dalam konteks bagaimana memastikan vaksin halal ini bagi umat. Silakan saya minta kepada Dr. Amir Shah Tambunan, Sekjen MUI. Halo. Pak Amir. Ya, karena Pak Amir juga belum masuk, saya pikir langsung aja ini kepada Yayasan Konsumen Halal Indonesia. Di sini ada Pak Ahmad Himawan, SAG, MM dan MA. Silakan Pak Ahmad Himawan, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pemda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemda sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara yang luar biasa ya. Mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Yang pertama dari tata negara, mungkin saya ingin melihat dari sisi praksis ya, dari teknis. Yang pertama, kami ingin mengenalkan dulu adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia ini, YKM ini adalah memang baru berdiri tahun ini ya. Kita teringat kemarin ketika kasus tahun 288 ada ditemukannya kasus lemak babi, maka di situ adalah momentum berdirinya dan lahirnya tahun depannya itu lahirnya LPPOM MUI. Dan akhirnya setelah melalui undang-undang baru berhasil mengeluarkan sertifikat halal tahun 1994. Nah kemudian mudah-mudahan momentum vaksin halal ini lahir. Memang kita YKM ini baru lahir, baru setahun ini lahir, dan memang tujuannya adalah, langkah geraknya adalah memonitoring, edukasi, advokasi, dan transformasi pemberdayaan konsumen khususnya umat Islam dalam proses full hilir dengan untuk menjaga nilai-nilai kehalalan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berprinsip berkeadilan. Nah ini lahirnya di situ. Mengapa itu terjadi? Ya ini karena semenjak ada arahan Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan vaksinasi yang ketiga booster, kemudian besoknya tanggal 12 langsung itu Kemenkes mengeluarkan statement, mengeluarkan surat edaran untuk mengadakan vaksinasi ya sebagai lanjutan program. Akan tetapi setelah dilihat dari
vaksin yang dikeluarkan regimen itu ternyata tidak sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Kita tahu bahwasanya pada acara milad Memuat NU, Pak Jokowi sudah menyarankan untuk menjamin bahwasanya produk vaksin adalah halal. Ya. Kemudian juga Menteri anggota DPR fraksi Komisi 9 ya, wakil fraksi 9 sudah menyarankan untuk vaksin halal ya. Artinya semua elemen-elemen sudah menyarankan halal, tapi ternyata Kemenkes melakukan surat edaran itu tidak ada yang halal ya. Yang pertama dalam kita baca regimen dosis lanjutannya itu yang pertama vaksin AstraZeneca. Nah, dan vaksin Pfizer, vaksin Moderna dan vaksin Pfizer. Ini semuanya belum mendapat sertifikasi halal. Kalau kita merujuk kepada Fatwa MUI yang nomor 2 maupun yang nomor 14 tahun 2021, bahwasanya vaksin yang halal itu adalah vaksin Sinovac. Nah, dari sinilah kita berangkat bahwasanya kita sudah melihat terjadi pelanggaran, ya, melabrak undang-undang. Karena tadi disampaikan oleh pembicara pertama dan juga oleh moderator bahwasanya tugas negara adalah melindungi dan juga mensejahterakan rakyatnya. Nah, apalagi di dalam sebagai pengejawantahan daripada Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 di mana seluruh rakyat diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, kalau bicara ibadah bagi umat Islam, konsumsi adalah bukan saja aktivitas yang sekedar memasukkan makanan ke dalam tubuh, tapi dia juga mengandung unsur-unsur ta'abbudi, ada ibadah di situ. Jadi maka halal dan haram itu adalah sesuatu hal yang wajib, yang niscaya. Dan sayangnya setelah kami di lapangan memang banyak belum, awal-awal kita mengeluarkan isu ini masih belum banyak yang mengetahui, masih belum sadar. Bahkan MUI sendiri MUI setelah berdiskusi ternyata statementnya masih bersikap darurat. Nah, padahal kalau sudah bicara darurat, Al-Quran yang berbunyi innama harrama alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura. Jadi barang siapa yang terpaksa wairobagin dan tidak melampaui batas ya, la junaha adin la isma alaihi, tidak ada dosa. Itu sebenarnya bisa kita debatable. Dimaksud dengan terpaksa itu adalah kondisi mungkin di awal-awal, tapi ketika kalau kita melihat saat ini sudah ada vaksin, tersedia vaksin halal ya, dengan sendirinya keterpaksaan ini, mutor ini atau terpaksa ini ya sudah batal kalau sudah ada yang vaksin halalnya, kecuali semuanya tidak ada. Apalagi kalau bicara bisnis, baja pilihan, sebenarnya banyak vaksin-vaksin yang tersedia, bahkan produksi dalam negeri sendiri ya bisa mampu ya untuk menyediakan vaksin yang halal. Jadi ini yang akan YKMI soroti dan perjuangkan, bahwasanya undang-undang yang lebih tinggi posisinya itu dilabrak oleh peraturan atau edaran kementerian. Nah, di sini saya lihat hukumnya, ya landasan hukumnya mencari bagaimana sesuai dengan tema bagaimana mencari vaksin yang halal, yaitu yang pertama landasan hukum negara menjamin pemeluknya untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing, itu pasal 29. Kemudian ada undang-undang ya, jaminan produk halal sebagai wujud manifestasi daripada undang-undang tadi, maka dibuatlah undang-undang lagi produk undang-undang jaminan PJH, produk jamin produk halal JPH. Nah, itu sudah ada diundang-undangkan, di mana salah satunya berbunyi bahwasanya produk ataupun jasa yang beredar di wilayah negara Indonesia itu harus mendapatkan sertifikat halal, sertifikat halal. Nah, itu kemudian juga setelah kami berkeliling juga, setelah kita juga menarikkan isu ini mulai menaik-naik, ternyata alhamdulillah sekarang banyak dukungan. Kuncinya satu, karena mereka tidak paham ya. Meskipun kalangan
kalangan apa ya, bisa dikatakanlah kalangan ulama. Setelah kita baca dialog, ternyata baru paham, baru ingat, ya, baru paham, baru ingat ternyata oh ini letak masalahnya, ya. Karena intinya fatwa yang dilakukan oleh MUI, ya, fatwa nomor 12 nomor 2 tahun 2021 itu tidak diindahkan. Ini fatwanya di sini saya lihat, di sini ada fatwa ternyata tidak diindahkan, dilabrak saja. Nah, ini mungkin akan kami perjuangkan YKMI sebagai lembaga yang memonitoring dan mengedukasi, mengadvokasi pemberdayaan konsumen, dan ini akan kita ingatkan agar supaya bisa dirubah, agar tidak saja pemerintah menyediakan produk vaksin yang tidak disertifikasi halal, ya, yaitu Pfizer, AstraZeneca, dan juga ini yang Moderna, itu yang sudah didapat, yang dikeluarkan di regimennya. Nah, itu mungkin sebagai pengantar diskusi dari kami, abang-abang sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ahmad Imawan dari Yayasan Konsumen Halal Indonesia yang telah memaparkan pandangan-pandangannya. Saya tadi sudah komunikasi dengan Sekjen MUI. Beliau masih ada tamu. Sebentar lagi beliau ikut dalam. Ya, saya dulu. Saya mau ada tamu. Saya dulu ya. Ini siapa nih? Saya Amir Syah, Sekjen MUI. Oh, Bang Amir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, silakan Bang. Dari Baik, pandangan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Desa Tambunan, Sekjen MUI Pusat. Waktu dan tempat saya persilakan Bang. Baik, waktunya silakan, tempatnya di Jakarta. Baik, terima kasih. Iya. Pertama, saya mengapresiasi diskusi ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan dua hal ya. Pertama, menyangkut soal halal itu memang domainnya Majelis Ulama Indonesia. Mengapa? Karena Majelis Ulama Indonesia telah diberikan semacam mandatori oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu Undang-Undang 33 2014. Yang kedua, keputusan 2 periode, sehingga yang tadinya halal itu sifatnya voluntary sekarang mandatory, wajib, seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 4 fatwa terkait vaksin, 2 diantaranya yaitu Sinovac dan Divivac. Itu sudah kita audit, dan sudah difatwakan halal. Ya. Adapun yang 2 diantaranya itu kita memang fatwakan haram karena kondisi darurat. 2 diantaranya Pfizer sama apa satu lagi tuh? Moderna. Bukan. Satu lagi tadi. Sedangkan Moderna itu belum ada fatwanya. Pfizer sama AstraZeneca. Dan itu alasan darurat karena waktu itu belum mencukupi vaksin Sinovac. Nah, sekarang vaksin baru yang sudah difatwakan, fatwa yang terakhir itu sudah, yaitu vaksin Divivac. Atas dasar itu maka Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah, Kementerian Kesehatan, untuk mengutamakan penggunaan vaksin yang halal. Kenapa? Karena konsumennya tentu mayoritas umat Islam di Indonesia yang beragama Islam. Nah, itu poinnya. Sekarang tinggal masalahnya adalah bagaimana di Kementerian Kesehatan, tentu ini domainnya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, setelah kita konfirmasi ke DPR, ternyata DPR memang sudah
juga merekomendasikan agar terutama Komisi 9 ya, agar memprioritaskan produksi penyediaan vaksin halal ini. Nah, sekarang bagaimana prakteknya di lapangan? Nah, ini tentu peran masyarakat. Peran masyarakat untuk apa? Untuk melihat lebih jauh bagaimana booster atau vaksin tambahan ini bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah di dalam setiap undang-undang itu perlu peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi, dan seterusnya, sehingga penyelenggaraan booster ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saya kira catatan yang bisa saya sampaikan. Kalau soal halal, soal dalil, Quran, hadis, saya kira sudah hafal lah kita semuanya. Apalagi rekan-rekan kami yang tadi narasumber yang sebelum saya sudah mendengarkan, tidak perlu diragukan ya, karena ini merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran ya, bahwa kewajiban kita untuk mengkonsumsi halal. Karena apa? Karena saya tambahkan ayatnya surah Al-Baqarah 168 jelas, ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Manusia, ambil oleh kamu ada ya apa yang di bumi ini untuk dikonsumsi. Ya, halal dan thayyib. Jadi halal thayyib itu konsep yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ternyata di negara-negara sekuler sekalipun makanan halal itu sekarang seperti di Jepang, seperti di Thailand yang saya pernah kunjungi ya, itu sudah menjadi satu kesatuan dan kebutuhan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, sekali lagi, ini tanggung jawab kenegaraannya ada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang perlu kita desak agar penyediaan vaksin halal ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang intinya saya sampaikan. Jadi sekarang ini masalahnya kalau diskusi, kalau berkaitan dengan hukum udah cukup lah saya kira ya. Dan banyak kita diskusikan ini baik di Zoom maupun langsung. Saya juga juru bicara Menkes Ibu Nadia diskusinya. Tinggal bagaimana mengeksekusi. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Saya ini ada bertamu di satu tempat. Bang, izin Bang sebelum Abang meninggalkan Bang, kalau boleh. Sebelum Abang, bentar loh. Ya, dua pertanyaan. Iya Bang. Sebelum Abang meninggalkan, nanti kita ada diskusi tanya jawab juga Bang. Ini soal halal ini domainnya MUI, bukan domainnya kami Bang. Karena kami tidak punya mandatori untuk menyatakan bahwa ini halal atau haram. Kan gitu. Jadi mohonlah Bang sejak di sini dulu sampai supaya masyarakat memahami. Saya Oke. Selanjutnya di sini sudah ada, bentar loh. Selanjutnya di sini sudah ada Dr. Ansari Yamama, vendor Islam Sensitif, dosen Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mungkin dari sudut giginya nih, Dr. Ansari Yamama. Bang Ansari. Ini aja, sebelum saya live karena ada tamu, silakan dua pertanyaan aja, silakan. Bentar dulu Bang. Ini mau apa tuntas? Abang boleh apa dulu, rehat dulu. Nanti kami panggil lagi. Oke. Nah, pokoknya ini konteksnya yang bertanggung jawab MUI Bang, bukan kami Bang. Gimana? Nah, yang bertanggung jawab soal halal haram ini, mandatorinya ini kan MUI, bukan kami. Ya sebentar, saya sudah jelaskan tadi, domainnya MUI sudah melakukan tugasnya untuk melahirkan fatwa. Sekarang pelaksanaannya, domainnya ada pada Kemenkes. Jadi bukan di MUI lagi. Ya, Bang, paham ya? Bang. Inilah pentingnya Bang Amir Syah ini, Bang Amir Syah Tambunan. Karena di Medan ini keras sekali nih soal diskusi ini Bang.
Iya, saya udah jelaskan tadi. Saya udah jelaskan. Tinggal sekarang ada pertanyaan tidak soal ini sebelum narasumber lain? Catatan saya banyak kali nih, Bang. Mau Bagaimana? Bang ini. Bagaimana? Banyak kali yang mau bertanya, Bang. Saya usul, Ya, Bang. sekarang aja. Nah, bentar dulu, Bang. Tapi bentar dulu. Satu lagi. Sekarang aja. Ya. Bentar, Bang. Ini ada Sekarang aja. orang dari Mama ini. Bentar dulu, Bang. Dokter Ansari Mama. Kita minta dulu pandangan yang speed aja, Bang. Halo, teman Ansari Mama. Halo. Unmute tuh, Bang. Unmute. Assalamualaikum. Dr. Ansari Mama. Vendor Islam Sensitif. Dosen Syariah Universitas Islam Sumatera Utara. Halo? Halo? Kok belum masuk nih, Bang? Ya, makanya saya aja dulu biar jelas tadi yang apa yang saya jelaskan. Udah masuk nih, Bang. Udah masuk nih, Bang. Soal Abang duluan nih, dulu. Dia ini udah masuk nih. Saya mengusulkan dulu, Bang. Bang, sambil menunggu saya mengusulkan saja dulu kepada Ya, silakan. Pak MUI. Saya mengusulkan agar supaya MUI mengeluarkan fatwa baru untuk mencabut fatwa lama. Yaitu Begini. Langsung saya jawab. Ya. Ya. Di dalam SOP, Standar Operating Procedure, kalau fatwa sudah dikeluarkan, itu nggak ada istilahnya dicabut. Mengapa? Karena itu ada klausul fatwa itu berlaku nggak ada suara, Bang. apakah ada di sini narasumber dari Kemenkes. Kalau nggak ada narasumber dari Kemenkes, ya ini diskusi kita nggak tuntas. Begitu. Ya, makasih. Silakan. Halo, kosong ya? Bang, menurut saya bukan mencabut, Bang, tapi menetapkan fatwa baru bahwasanya sekarang kondisi tidak darurat lagi itu, Bang, maksudnya, Bang. Gimana, Bung Taufik? Halo, Bang Andari. Halo. Siap, halo. Silakan, Bang, silakan. Baik. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Sekjen MUI, Bapak Mirwan dari Lembaga Halal, tentu saja Ketua MW, Sekretaris, seluruh pengurus dan panitia. Ya, singkat saja, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya benar bahwa ada ayat mengatakan bahwa orang-orang yang beriman makanlah yang halal, yang baik dan halal. Nah, persoalan kita, saya pikir yang kita diskusikan ini
bukan soal perintah halal makan yang halal, tapi persoalan berobat, persoalan perobatan ataupun pengobatan ketika pandemi atau wabah datang. Tentu saja kita bisa melihat yang langsung yang bercerita tentang penyakit dan obat. Hadis Nabi banyak. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bunyi hadis itu adalah sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menyediakan obatnya. Siapa saja yang sakit, maka hendaklah berobat. Dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, itu hadis. Saudara-saudara, terutama Bapak Sekjen MUI, ada satu persoalan yang selalu kita hadapi adalah bahwa banyak di antara umat Islam yang cenderung memahami ayat ataupun hadis secara skripturalis, literal. Ketika ayat atau hadis berbunyi sesuatu, lantas difahami apa adanya. Padahal sesungguhnya dalam konteks memahami Al-Quran, hadis, dalam konteks hukum, ini kan kita kan memerlukan sebuah ilmu. Salah satunya adalah ilmu usul fikih. Nah, di dalam ilmu usul fikih, ada bidang-bidang tertentu yang berbicara tentang persoalan apa yang disebut dengan ayat-ayat yang am, apa yang disebut dengan ayat-ayat yang khas. Di sana ada kekhasan, ada pengecualian, ada istisna. Jadi ada am, ada khas. Ketika ayat berbicara tentang umum, ada ayat yang berbicara yang khusus. Ketika ayat itu ada sesuatu statement secara umum, larangan atau perintah, di sana juga ada yang namanya istisna. Nah, itu yang perlu saya pikir digarisbawahi. Jadi kita tidak bisa secara literal. Perlu ada penjelasan-penjelasan lebih jauh. Salah satunya adalah dari ilmu usul fikih. Karena itu dengan metode-metode tersendiri. Nah, terkait dengan berobat dengan benda yang haram. Nah, ini persoalannya ini. Sesungguhnya para ulama secara garis besar terbagi dua pandangan. Kalau kita lihat ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sebagian daripada mazhab Hanafi ini mengatakan haram untuk berobat dengan barang yang haram. Nah, misalnya dalam kitab apa itu Raddul Mukhtar ala Ad-Durril Mukhtar yang ditulis oleh Ibnu Abidin disebutkan al-mazhabu annahu la yajuzu at-tadawi bil muharram. Artinya mazhab Hanafi sepakat bahwa tidak boleh berobat dengan benda yang haram. Bila kaifa. Itu pendapat yang pertama. Tetapi ada pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang kedua. Inilah pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i. Ulama mazhab Imam Syafi'i kebetulan adalah mayoritas di Indonesia, dan umat Islam Indonesia adalah bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'iyah. Mazhab ini mengatakan bahwa berobat dengan benda yang najis ataupun yang haram, hukumnya boleh jika tidak ada benda suci yang dapat menggantikannya. Banyak ditulis dalam kitab-kitab pendapat ini. Misalnya apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab. Nanti bisa dilihat di situ bahwa berobat dengan benda yang mengandung haram
dalam keterpaksaan ini dibolehkan. Nah, sekali lagi saya pikir untuk Indonesia kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi tentu saja dalam hal ini kita lebih berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu apa yang dibolehkan oleh fatwakan oleh MUI yang dikatakan tadi dalam konteks keterpaksaan, maka hal itulah yang harus dilakukan. Artinya memang dalam hal ini kita berada dalam kondisi darurat. Nah, tentu saja saudara-saudara, kita perlu melihat batasan darurat itu apa. Nah, ini dia, supaya kita tidak juga saling mengatakan ini darurat, tetapi harusnya kita lihat apa itu darurat. Nah, darurat ini banyak, setiap mazhab memberikan definisi. Saya hanya mengambilkan definisi yang ditulis oleh mazhab Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 306. Yang sekira-kira artinya disebutkan, ini standar darurat ya, supaya kita jelas melihat darurat itu. Darurat adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun semakin lama ataupun dia mengalami sakit yang cukup lama. Sementara ia tidak menemukan yang halal untuk dimakan, dijadikan obat, yang ada hanya yang haram. Maka di saat itu ia wajib menggunakan obat yang haram itu. Nah, ini sudah pendapat daripada para ulama Asy-Syafi'iyah yang menjelaskan tentang batasan darurat. Jadi ada kekhawatiran yang besar berdasarkan fakta di lapangan bahwa wabah itu, bahwa penyakit itu memang dapat mematikan secara massal. Nah, fakta di lapangan kita lihat bahwa COVID-19 dan anak-anak turunan COVID-19 itu adalah sesuatu yang sangat keselamatan nyawanya. Ya, walaupun dulu beberapa waktu sebelumnya para pejabat dan lain-lain banyak mengatakan bahwa Indonesia tidak kena COVID dan lain-lain. Nah, ini barangkali ke depan tidak seperti itu lagi lah para pejabat-pejabat kita itu ya kan. Nah, saudara-saudara, dalam ilmu usul fikih jelas. Tadi standar darurat sudah jelas. Banyak kaedah-kaedah yang berbicara ketika darurat maka boleh melakukan, boleh memakan, boleh berobat sesuatu yang haram. Misalnya kaedah itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat boleh membolehkan melakukan menggunakan sesuatu yang haram. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan, wabah itu harus diatasi. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu perlu juga kita lihat di sini ada peran pemerintah untuk menentukan sesuatu itu darurat atau tidak. Nah, kalau kita lihat misalnya keputusan pemerintah Kepres nomor 20, nomor 12 tahun 20 tentang COVID-19 jelas bahwa ini adalah bencana non alam yang mengisyaratkan bahwa kondisi sekarang sedang darurat. Artinya apa? Bahwa kondisi Indonesia hari ini adalah darurat. Nah, itu dia. Soal nanti darurat ini akan berakhir, nah kini kita kaji lebih jauh. Apakah COVID hari ini sudah tidak lagi membuat sesuatu yang menakutkan? Nah, ini akan dikaji oleh berbagai pihak, termasuk pihak sosial, politik, kesehatan, dan lain-lain. Nah, saya melihat kepada saudara-saudara kita, umat Islam dan tokoh-tokoh umat Islam, ya kita berikan saja kepercayaan kepada pemerintah untuk mengambil sikap. Sebab dalam kaedah usul fikih juga disebutkan
tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya pasti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengeluarkan Kepres ini dipastikan akan membawa kemaslahatan bagi umat, bagi rakyat, bagi bangsa. Sebab tidak mungkin pemerintah akan membunuh rakyatnya, itu tidak mungkin. Nah, yang berikutnya adalah ada kaidah usul fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi sebenarnya umat Islam, berbagai organisasi dan tokoh, saya pikir kita tidak penting terperangkap dalam perbedaan yang begitu memanas ya. Sebab persoalan yang kita bincangkan itu adalah persoalan-persoalan fikih yang selalu berbeda pendapat. Oleh karena itu perbedaan pendapat itu ketika hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ketika pemerintah telah memutuskan sebuah keputusan untuk mengatasi wabah dan lain-lain, nah disinilah saya pikir kita sebagai tokoh agama, tokoh umat, tokoh politik dan lain-lain ya tidak membuat kekeruhan-kekeruhan sehingga membuat umat masyarakat terpecah dan lain-lain, konflik dan sebagainya. Nah, saya pikir ini barangkali perlu untuk menjadi pandangan bagi kita. Nah, persoalan tadi ketika sudah ada vaksin yang halal, maka disitulah kewajiban pemerintah untuk memperbanyak vaksin yang halal itu. Agar vaksin yang diindikasikan atau belum mendapatkan sertifikasi halal MUI tidak diberikan kepada masyarakat. Nah, di situ saya sepakat. Artinya selagi ada vaksin yang halal, maka vaksin yang halal itulah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Sementara vaksin yang haram automatically dia akan gugur. Sebab pembolehan memakai vaksin yang haram itu ketika di sana tidak ada vaksin yang halal. Nah, itu barangkali apa saya sampaikan dalam waktu singkat ini sebagai pengantar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin yang haram atau sebelum Ya. Oke, selanjutnya Bang Umar Husin, Dr. Umar Husin, SHM, praktisi hukum dan cendekiawan Muslim. Silakan Bang Umar Husin. Bang Dokter, bagaimana Abang melihat dari sisi praktisi, Pak? Halo? Assalamualaikum. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak disampaikan tentang beberapa perspektif tentang penggunaan vaksin. Di pembicara pertama ditegaskan tentang wajib negara untuk melayani dalam aspek kesehatan. Kemudian dari aspek yang lain tadi aspek keagamaan bahwa tema dasar daripada agama kita adalah salah satunya adalah menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan termasuk dalamnya tentu adalah masalah kesehatan. Nah, Undang-Undang Dasar kita memang tadi dikatakan menjamin tentang keberlangsungan hak hidup rakyatnya. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar tadi itu diturunkan di dalam yang seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah, Karantina, dan lain sebagainya. Nah, dari undang-undang tadi itu berisi tentang dua hal ya. Satu tentang hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan untuk dilindungi dan hak untuk memilih. Pada sisi yang lain, undang-undang juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk
mencegah, mengatur, mengendalikan kesehatan yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini kalau kita tidak hati-hati, kita tidak mampu melihat secara keseluruhan, sepertinya bertentangan. Selama ini masyarakat hanya berbicara tentang hak. Haknya untuk begini dan begitu. Hak untuk dilindungi dan lain-lain. Sementara pemerintah juga bahwa dia punya hak juga untuk mengendalikan, mencegah, dan mengatur kesehatan masyarakat. Di balik itu, selain hak-hak individu untuk melindungi kesehatan, juga ada hak-hak komunal yang mesti diperhatikan kesehatannya. Itulah yang kemudian menjadi pegangan atau petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya di dalam melakukan vaksin untuk menimbulkan kekebalan di masyarakat, ya, kekebalan di masyarakat agar imun terhadap adanya COVID-19. Tapi satu sisi masyarakat juga belum semuanya mampu diyakinkan tentang hal itu. Jadi kalau kita bicara undang-undang, sebenarnya masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa segalanya sudah dijamin oleh undang-undang yang tadi saya sebutkan tadi itu. Ada beberapa hal yang membuat undang-undang itu kemudian tidak dirasakan sebagai jaminan oleh masyarakat. Masyarakat, persoalan yang timbul adalah bukan masalah undang-undang, tapi adalah masalah kepercayaan masyarakat kepada stakeholder yang bertugas mencegah, mengatur, dan menjaga kesehatan masyarakat ini. Orang udah rendah tingkat kepercayaannya, dianggap tidak sesuai, gitu, tidak bisa dipercaya. Nah, kenapa? Karena sudah sering melakukan hal-hal seperti itu, sehingga pada saat menyampaikan yang benar, masyarakat sudah tidak percaya. Yang pertama. Yang kedua, seandainya program vaksin ini diteruskan dan sudah berjalan, kita tidak melihat satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terjadi bukan karena itu dan sebagainya, sehingga masyarakat makin resisten untuk menerima program vaksinasinya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap program ini? Semua departemen bicara, bahkan BIN pun ikut melaksanakan program vaksinasi. Coba Anda perhatikan, harusnya ini kan di dalam ranah Departemen Kesehatan, tapi justru Departemen Kesehatan praktis minim dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan vaksin. Yang dominan adalah kementerian lain, ya, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, bahkan BIN dan departemen-departemen yang lain. Hal-hal ini kemudian membingungkan, ya, masyarakat untuk kemudian apakah harus ikut dan tidak terhadap program ini, gitu ya. Oleh karena itu, menurut saya dari sisi hukum atau perundang-undangan sebenarnya sudah dijamin. Semuanya sudah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian dari sisi penanggung jawab pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah ini yang perlu dibenahi, sehingga masyarakat benar-benar percaya bahwa ini memang benar, bahwa ini memang baik, dan ini memang untuk kebaikan bersama. Kemudian yang tadi belum banyak disinggung adalah bahwa di dalam dari sisi yang lain terjadi konflik hukum, ya. Jadi semua konteksnya hukum nasional. Pada saat kita melihat dalam perspektif yang lebih luas, seringkali kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan lembaga-lembaga internasional. Contoh misalkan tentang pemaksaan vaksin. Undang-undang kita bahkan memberikan sanksi bila masyarakat ada yang tidak mau melaksanakan vaksin. Sementara WHO mengatakan tidak boleh ada paksaan vaksin. Ini ada konflik hukum. Dan biasanya kalau konflik begini, yang menang adalah yang
konflik hukum adat dengan hukum nasional yang menang hukum nasional. Konflik hukum nasional dengan hukum internasional yang menang adalah hukum internasional. Yang kedua adalah adanya deklarasi Kairo ya. Deklarasi Kairo tahun 90 ini berbicara tentang HAM dalam perspektif Islam ya kan. Artinya dalam konteks vaksin ini bahwa masyarakat Islam harus dilindungi dalam konteks menjalankan ajaran-ajaran agama. Itu sudah ada. Ini pemerintah hendaknya bisa bijak, ya, bisa bijak merumuskan semua hal yang ada tadi itu menjadi satu pedoman dalam pelaksanaan program vaksinasi ini, sehingga ke depan seandainya masih ada program itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan berjalan secara lebih baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa semua narasumber telah memaparkan pikirannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab atau tanggapan. Di sini sudah ada Dr. Julpendri, Kakanda Dr. Julpendri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara untuk menanggapi tentang jaminan hukum vaksin halal bagi umat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Jolis Kumbang, Bang Dr. Julpendri. Baik. Baik, terima kasih. Adinda Taufik Mardani. Ya, sebenarnya saya juga ini berkaitan dengan agama, masalah halal dan haram ya. Ilmu saya tentang keagamaan ini nggak begitu dalam ya, tetapi dalam konteks tadi saya bisa juga ya untuk merespon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita sehat-sehat semua ya, semoga ya yakin usaha sampai apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Pertama-tama tadi juga ya Ustadz Ansari Yamamah tadi telah menjelaskan secara detail, yaitu dari Maliki dan Safiyah ya. Kemudian juga ya dua mazhab ini tadi juga adalah yang bertentangan, haram, yang satu lagi ya, boleh kalau tak ada lebih kepada manut kepada mati ya, ada nyawa ataupun juga penyakit kalau tidak ada obat, kalau yang haram itu tadi ya menjadi obat, menjadi halal gitu ya. Itu dalam kondisi yang tadi juga dijelaskan secara detail oleh Ustadz Ansari Yamamah ya. Tentu juga ya pandemi Covid ini dan juga turunan-turunan itu tadi juga adalah ya berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Tentu adalah bagaimana pemerintah ini tadi juga adalah menjaga menjaga keselamatan rakyatnya ya, di mana keselamatan rakyat itu adalah merupakan hukum tertinggi ya, dan itu adalah satu harus kita pegang itu. Tetapi permasalahan sekarang halal dan haram ini yang menjadi apa adalah kegagalan di dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang penanganan pandemi. Saya rasa itu ya kegagalan ya. Makanya kegagalan ini tadi kita tidak menyerah dengan kegagalan, tentu kita adalah mengatasi kegagalan. Ya, namanya pandemi itu tentu juga harus ya apapun yang terjadi ya, kalau hanya itu satu-satunya obat, tentu itu adalah saya tidak lagi, kalau saya secara pribadi ya, saya memang itu tadi, kalau itu tadi adalah ya itu harus dilaksanakan, harus dijalankan gitu ya. Nah, makanya ini saya kepada Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Yamamah tadi. Yang kedua ya, tentu juga ya dari aspek hukum tadi. Ya, tadi juga dikatakan dari masalah hak asasi tentu juga ini karena juga ini adalah bicara tentang pandemi, tentu juga orang memiliki hak asasi yang satu dengan yang lain tentu juga saling menghormati. Hak asasi yang tidak mau divaksin kemudian juga ya tidak mau dilakukan dalam menanggulangan ini tadi ya silakan hak asasinya, tapi jangan mengganggu hak asasi orang lain ya. Ini yang kita rasakan dalam hak asasi merokok. Ya, orang memiliki hak asasi untuk tidak merokok, orang memiliki hak asasi untuk merokok, tentu juga tidak harus saling menghormati gitu. Ya.
Masalah dia tak mau, tapi itu adalah kegagalan kita untuk meyakinkan masyarakat yang tidak mau divaksin. Tentu juga apalagi masalah HUK yang begitu berkembang, ya, masalah halal dan haram. Tentu kajian-kajian daripada halal dan haram ini tadi, tentu juga harus yang mana yang halal dan mana yang haram itu. Ya, kita pun juga tak tahu. Ya, kita pun juga tidak tahu. Banyak juga yang kadang-kadang tak memiliki pengetahuan terhadap itu, menanya yang sangat detail. Maka saya katakan, saya dokter, saya tidak pernah menanyakan berapa efikasi dan yang penting, ya, yang penting itu adalah vaksinasi itu adalah memberikan kekebalan di dalam tubuh saya. Masalah haram dan halal itu tadi saya tidak karena memang tidak ada obat yang lain kecuali kita di rumah saja makan dan jangan bergaul dengan yang lain. Kalau sanggup, tak usah kita vaksin. Tetapi ini kan juga situasional cara menyampaikan kepada orang, tidak sama. Ya, kalau saya di kampung saya, ya tentu dengan gaya seperti itu, yang untuk meyakinkan, alhamdulillah mereka yakin dan mau berubah, mau bervaksin. Ya. Tentu itu yang pertama. Kemudian juga yang namanya keputusan pemerintah, tentu juga saya yakin itu tidak akan menyia-nyiakan. Yang masalahnya itu adalah implementasinya. Saya sepakat yang dikatakan dari Bang Usman tadi, ya. Para implementornya ini tadi kurang tepat, penanggung jawabnya ini kurang tepat. Mengapa tidak Kementerian Kesehatan? Ya, maka kemarin saya mengatakan, berikanlah edukasi kepada masyarakat, tetapi yang memberikan edukasi adalah orang yang sesuai dalam kompetensi dalam bidang ilmunya. Ya. Bagaimana orang yang akan memberikan edukasi itu tadi, tetapi dia tidak kompetensi dalam bidang ilmunya? Tentu orang tak percaya. Gitu. Tentu juga ya, kemudian yang juga saya berharap juga ya, Ustadz Ansari Yamamah ini tadi dan kawan-kawan ini juga menyeimbangi daripada ustadz-ustadz yang lain yang mengatakan ya, haram dan tidak boleh itu tadi, tentu juga harus menyimbangi dengan komunikasinya, meyakinkan. Yang penting bagi saya, yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa mengatasi dan keluar daripada pandemi COVID ini. Ya. Nah, tentu juga ya, kalau mengapa sekarang ribut dengan apalagi bagaimana kekhawatiran terhadap keberhasilan program booster. Tentu vaksinasi yang kita berikan, yang kita telah terima, ya selama sebelumnya ini tadi tentu juga telah telah lebih daripada 6 bulan. Artinya efektivitas daripada imunitas yang kita miliki sudah menurun. Maka perlu ada booster yang ketiga, bagaimana untuk menaikkan efektivitas. Tentu kita juga kalau kita ingin nanti ya, bulan puasa tak lagi kayak bulan 2 tahun yang lalu, bulan puasa ya tak boleh tarawih dan tak boleh ini tadi. Maka mari kita bersama-sama. Masalah pandemi ini tadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Termasuk termasuk Ustadz Ansari Yamamah, termasuk praktisi hukum. Ya, tentu juga ini bagaimana kita harus keluar ya, daripada ini. Ya, tadi juga pandemi COVID dan turunannya itu tadi tentu juga mengapa ini juga adanya itu adalah untuk mengatasi kekhawatiran terhadap kematian. Salah satu obatnya itu tadi adalah vaksin. Mengapa vaksin itu juga sekarang sudah mulai melemah dengan tentu juga tidak terlepas daripada kondisi yang ada selama ini, kepercayaan trust terhadap penyelenggara ini. Ya. Tentu untuk membalikkan itu tidak seperti selamat taman, tetapi kita harus yakin, kita harus bersama-sama untuk meyakinkan masyarakat masalah vaksin ini tadi itu adalah ya, halal kalau kita dalam untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, kalau kajian-kajian yang lebih dalam secara agama itu tadi ya, kalau jihad dianggap itu tadi tidak haram, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, ya, tentu juga namanya kita pasrah. Makanya saya berharap juga kepada kami juga turut beserta untuk bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mengkampanyekan tentang vaksinasi ini. Ya, adalah suatu yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Ya. Walaupun itu adalah hak asasi, tentu hak asasi orang lain, tentu perlu juga kita pertimbangkan. Menjadi kewajiban kita semua untuk meyakinkan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Termasuk bagaimana juga booster bagi mereka yang sudah vaksinasi primer ya 1-2 kemudian kepada booster ini tadi. Tentu ini harus supaya kita sehat, kita imun, kemudian kita bisa keluar. Kita berharap pemerintah mengumumkan kita tidak sudah lepas daripada pandemi COVID. Ya, bisa hidup merdeka lagi, bisa ngopi-ngopi lagi. Saya rasa itu aja ya. Hanya tanggung jawab, permasalahan masalah haram ini menjadi perdebatan, masalah
kemampuan daripada implementator kebijakan ini untuk meyakinkan, untuk mengkomunikasikan berbagai regulasi yang ada itu masih lemah. Ya. Siapa saja implementator, siapa saja yang mengatakan itu yang masih lemah, sehingga masih timbul perdebatan-perdebatan. Itu saja mungkin Bang saya tidak banyak mungkin mengapakan, hanya memberikan suatu ya banyak kali kajian itu tadi sehingga kita juga menimbulkan keraguan. Tetapi saya hanya membawa satu yakinan, mari kita bersama-sama mensukseskan program vaksinasi, mensukseskan program booster ini bersama-sama, termasuk lewat lembaga yang kita cintai ini adalah kami, MUI kami Sumatera Utara. Terima kasih, Bang Taufik. Terima kasih, Bang Dr. Dut Henry dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, yang akrab disebut dengan Bang Dr. Jul. Selanjutnya mungkin ini ada dari MDK Ahmi Madinah, Adinda Rahmat Daulay. Silakan, tanggapannya. Ya, terima kasih Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai yang memakai vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh berbagai merek dan berbagai negara, kita berharap polemik tentang halal haram ini bisa diselesaikan secepatnya dan tidak menjadi polemik berlama-lama di masyarakat, agar percepatan vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang dijadwalkan oleh pemerintah. Karena apabila polemik ini terus berjalan dan tidak segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, maka bisa jadi pandemi gelombang demi gelombang akan muncul kembali, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya. Jadi kita berharap Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19 ini bisa menyelesaikan polemik yang sedang berkembang tentang halal haram dari berbagai merek yang ada dan beredar di masyarakat, yang sudah kita konsumsi masing-masing, bahkan anak sekolah SD pun sekarang sudah menjalani vaksinasi. Nah, jadi harapan kita terutama yang di daerah, polemik ini bisa segera diselesaikan secepatnya, dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat pihak-pihak terkait di Satgas Penanggulangan COVID Satgas Nasional ini bisa menuntaskan ini. Harapan kita tidak lewat dari 1 minggu, supaya masyarakat tidak memiliki rasa was-was dalam menjalankan, dalam mengkonsumsi, dalam melaksanakan vaksinasi, terutama di tingkatan anak-anak sekolah SD. Saya rasa demikian Bang Taufik yang bisa saya sampaikan. Kita berharap polemik ini segera diselesaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Dr. Ade Taufik. Halo, Pak Dokter. Halo, Pak Dokter. Pak Dokter Haji Ade Taufik. Halo. Di sini juga ada Pak Irawan Santoso Siddiq. Halo, Pak Irawan. Ya, saya pikir dua penanggap tadi sudah cukup untuk dibahas oleh narasumber. Saya minta untuk yang pertama menanggapinya adalah Dr. Umar Husin. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Pak. Baik, tadi ada tambahan yang penting yang disampaikan orang peserta itu. Memang komunikasi pemerintah ini buruk, ya, buruk dalam artian satu,
orang yang menyampaikan bukan ahli komunikasi. Kedua, konten yang disampaikan juga buruk karena sudah suka sering berubah-ubah. Tentu ini berkaitan. Ketiga, tidak mampu tidak melayani adanya pertanyaan-pertanyaan publik, ajakan dialog publik terhadap hal-hal yang menjadi pertanyaan di publik. Kita kemarin melihat serombongan orang mendatangi Kemenkes berkali-kali juga tidak ditemuin. Orang-orang ini bawa data, bawa jurnal, bawa hasil penelitian, tapi dari pihak Kemenkes menghindari. Ada apa gitu kan? Ada sesuatu yang disembunyikan dari program vaksin ini. Covernya program kesehatan, mungkin di balik itu ada program dagang, program bisnis yang kemudian menjadi hal yang noda yang negatif gitu kan. Sekarang sudah semua orang juga sudah tahu bahwa pembuat kebijakan adalah orang yang berbisnis dalam masa pandemi ini. Bahkan Ibu Megawati mengatakan ada benalu. Mesti juga diselesaikan. Kita terlalu kecil kalau hanya kita bicara tentang aspek vaksin secara teknis saja. Gitu. Hal-hal yang lain itu yang mesti diberesin. Gitu. Apa benar anggarannya sekian, kemana, beli ke siapa, dan itu yang mesti diaudit. Gitu ya. Itu yang menurut saya kemudian akan membuat guru bicara itu jadi lancar bicara. Dia akan menjadi tidak lancar kalau dia bicara hal-hal yang tidak sesuai antara data dan yang harus dia ucapkan. Itu akan susah seorang komunikator untuk melakukan itu. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua tadi juga banyak himbauan agar kami ya di semua tingkatannya mengambil peran atau inisiatif secara positif dan aktif untuk mengguidance ya jalannya kebijakan pemerintah dari sektor COVID. Selain juga tentu penanganan dalam arti yang bantuan-bantuan yang ada di AMI akan sangat bermakna gitu kan. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai respon atas respon awal dari para peserta. Demikian, Pak Moderator. Terima kasih. Pak Moderator, suaranya buruk. Halo? Ya. Jauh kali suara moderator itu. Halo? Sudah? Nah, selanjutnya silakan tanggapan dari Dr. Amir Shah Tambungan dari Sekjen MUI Pusat. Bang Amir, silakan Bang Amir. Ya. Halo Bang Amir. Dr. Amir Shah Tambungan, Sekjen MUI Pusat. Oke, karena masih sesuatu hal, silakan mungkin langsung aja ke Bang Ansari Yamama. Dr. Ansari Yamama, silakan. Tanggapannya. Bang, unmute, tolong di depan. Baik, terima kasih. Kalau saya sudah tegas ya, disampaikan tadi bahwa kita bermazhab Syafi'i, ya kita ikut apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal ini, dalam soal darurat. Nah, tentu saja kita meminta kepada pihak-pihak yang mungkin berbeda pendapat dalam konteks katakanlah tadi hak ajazi manusia dan lain-lain. Nah, tentu kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah beserta para ulama, MUI, dan ormas-ormas keislaman yang cukup muktabarah
untuk konteks Indonesia, ya ini kita ikutilah. Jadi kita tidak membuat situasi gaduh di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja tadi Bang Jolis Kumbang mengatakan ya tentu Bang Bangda. Jadi saya juga menjadi kewajiban bagi saya untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan yang satu dua barangkali sedikit literalis memahami Al-Quran ataupun hadis. Ya. Nah, jadi pemahaman yang literalis, skripturalis terhadap ayat dan hadis itulah membuat umat Islam terpecah belah. Terpecah belah, terus tertinggal, berkelahi di dalam, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk berkompetisi di luar. Ya, nah, ini yang membuat kita tertinggal terus. Saya pikir melalui wadah-wadah seperti ini, momen-momen diskusi seperti ini dapat mencerahkan, terutama tokoh-tokoh keagamaan, sosial politik. Ya, marilah kita lebih utamakan kepentingan orang banyak, masyarakat banyak, daripada kepentingan-kepentingan kita yang sepihak dan sesaat. Itu barangkali closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad dari Yayasan Konsumen Halal Indonesia. Halo, Bang Taufik, tiket dulu Bang Taufik, tutup dulu Bang Taufik, tinggal 10%. Oke. Kalau begitu, kalau masih ada dokter di sini, Mirza Nasution, silakan untuk pandangannya, sekaligus nanti kita tutup acara ini. Halo Bang Taufik. Halo. Boleh aku tutup dulu, aku mau nguji datang panggilan nih. Oke, siap Bang Juli, siap, makasih Bang. Baik, terima kasih ya. Saya sepakat juga tadi, alhamdulillah ya, Pak Ansari Yamamah tadi juga ya telah sepakat. Kalau kami sudah mengatakan haram yang dihalalkan, halal yang dihalalkan, kalau kita sepakat pada sore hari ini, tentu kita memiliki kewajiban, memiliki suatu tanggung jawab moral kepada umat untuk mengkomunikasikan, untuk mengajak tetap ikut kepada vaksinasi. Ya. Karena itu tadi kita sudah apapun yang terjadi, ya, demi ini, ya, tentu kita akan salah satu contoh kita telah melaksanakan vaksinasi massal di kami. Itu menunjukkan kita sepakat dalam hal ini. Itu aja. Komunikasi kita, pemerintah tadi tentu kita akan membantu, kita harus juga tanggung jawab moral di dalam governance. Tentu juga peran pemerintah, peran swasta, dan peran masyarakat harus menjadi suatu kesatuan untuk mencapai suatu tata kelola yang baik dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini. Itu saja. Nah, itu saja mungkin ya. Oke Bang, sip. Sekarang kan mau kita minta pandangan lebih jauh, ini kan dari MUI. Karena mandatori halal haram ini kan MUI ini Pak, bukan kami. Kan begitu? Iya. Nah, tentu kita yang akan mengapakannya untuk mengimbangi, namun membantu statement ataupun juga fatwa daripada MUI yang sudah ada. Bang Amir Raja, Dr. Amir Syasegini ini ketua. Masa ini tanggung jawab kita nih? Orang tanggung jawab Amir ya kan? Kita tanggung jawab pendukung, tidak. Tanggung jawab pendukung, tanggung jawab utama MUI, kita tanggung jawab pendukung. Merdeka. Oke, siap. Selanjutnya ada pandangan dari Dr. Mirza Nasution sebelum kita tutup. Anggapan nih? Oke, Dr. Mirza Nasution juga kayaknya sudah keluar dari Zoom meeting ini. Mungkin selanjutnya kita tutup aja acara ini, ya. Dan saya persilakan kepada pembawa acara Bang Ansari Tarigan, Master Manajemen, untuk menutup acara ini dari NW Kahmi Sumur. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada saudara moderator Adinda Taufik Mardhani Rahab SH yang telah membawa acara ini dengan sedemikian lantang dan bersemangat. Hadirin yang kami muliakan, para narasumber yang telah menyampaikan pemerasaran yang bernas, kemudian menjawab pertanyaan dengan begitu lincah sehingga kita mendapatkan semacam kepuasan. Meskipun diskusi ilmiah kali ini tidak berlangsung sampai sore, tapi semangatnya masih tetap terasa, terutama di ruangan Zoom seminar MWK HMI Sumatera Utara pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para hadirin yang ikut dalam Zoom maupun saudara-saudara sekalian para pengurus MWK HMI yang berada di ruangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan menghilangkan COVID-19 ini untuk seterusnya di bumi persada Indonesia. Kami mengucapkan juga menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan suasana dalam penanganan Zoom kita pada sore hari ini, dan semoga kita tetap bisa mengikuti webinar, Zoom, atau seminar-seminar daring yang dilaksanakan oleh MWK HMI Sumatera Utara yang memiliki begitu banyak program tentang hal-hal yang bisa mencerahkan masyarakat. Akhirul kalam, kami kepada Allah memohonkan ampun dan marilah kita sama-sama berserah diri